Ketika Menlu itu menjanjikan bahwa Timor-Timor akan diserahkan pada Indonesia, itu bukan janji politik yang bohong karena memang internal mereka ada faksi yang merebut itu ya? Heeh. Oh. Ternyata itu tadi kan Pretelin yang menang. yang menang yang kita enggak. Namun kan waktu itu Portugisnya juga komunis. Like, comment, subscribe, dan share. Oke? Para sobat Bang Miing, posisi Sandi Yuda di sekarang ini Kopassus ya, Sandi Yuda adalah intelijen dan tentu diisi oleh orang-orang yang memiliki intelijensia tinggi, penuh dengan kecerdasan, penuh dengan insting dan intuisi yang tajam. Tidak bisa sembarangan orang untuk bisa mendapatkan tugas itu. Bang, saya dengar, saya baca juga, Abang itu punya nama samaran gitu. Iya. Waktu di Timor-Timor iya, itu, betul. ya kan? Entah bacaannya Manik, kalau Manik kan orang Batas tuh Manik namanya, biar keren lalu tak ganti Manix. gitu kan. Kan ada serial film Manik. Ada serial film Manix, betul di televisi zaman dulu. Nah itu gimana ceritanya kok bisa memilih? Jadi gini. Itu pilihan Abang namanya atau dikasih komandan? Ya gini, jadi tadi kan operasi yang udah siap kayak begitu, itu akhirnya dibatalkan karena janji Menlu Portugis mau diserahkan Indonesia. Ternyata malah terjadi coup and contra coup di tim-tim gitu. Dan yang menang itu adalah aliran-aliran komunis yang kita tidak mau. Jadi sebenarnya masuknya kita itu ada faksi juga di sananya kan? Iya, ada faksi yang kuat. Pretelin itu komunis. Pretelin komunis. Gitu kan. Jadi kita tidak mau itu kan gitu. Akhirnya operasi itu dikumpulkan lagi. Gitu kan. Yang tadinya dibatalkan. Tadinya hanya satu tim pimpinannya Pak Yunus Yusfia. Ya. Aku as intel dari tim itu. Ya. Terus kan dibatalkan, aku kembali ke Magelang, terus dipanggil untuk sekolah di Bogor, Interstrat lanjutan. 3 hari tiba-tiba aku diciduk, dibawa ke Cijantung. Wah, ada apa? Aku salah apa gitu. Ternyata aku nggak pulang lagi ke pendidikan, hanya di cover saja gitu. Tuh Pak Yogi Mehmet kan danjanya. Yos, kamu saya panggil udah tahu? Siap belum Pak? Begini, ternyata di tim itu dari grup and Kutab. Aku di Bogor nggak pernah baca koran, nggak ada TV, nggak apa-apa, petik miskin itu kan. Cilendek nah, gitu ya. Terus jadi akhirnya diputuskan oleh pemerintah, kita akan tetap masuk rencana semula. Akan kita tambah pasukan 3 tim kan gitu kan. Nah, kamu orang yang paling tahu karena itu segera kamu ngadepin Timur lagi. Jadi sebentar Bang. Ketika Menlu itu menjanjikan bahwa Timor-Timor akan diserahkan pada Indonesia, itu bukan janji politik yang bohong karena memang internal mereka ada faksi yang merebut itu ya? Ternyata itu tadi kan. Pretelin yang menang. Pretelin yang menang yang kita enggak. Namun kan waktu itu Portugisnya juga komunis kan. Pretelin itu Sanana Gusmao bukan? Sanana Gusmao? Ya antara lain. Nah, lalu ceritanya itu kan akhirnya kita panggil ya. Jadi kita diberi prioritas sama Bapak ini kan. Isinya brief ya. 1. Akhirnya kita putuskan kita untuk masuk ke sana secara rahasia. Operasi ini sangat rahasia. Karena itu kalian tidak boleh pamit kepada keluargamu. Termasuk anak buahmu nanti. Ini kan baru saja yang dipanggil. Gitu. Anak buahmu. 2. Karena operasi sangat rahasia, kalau ada yang ketangkap, kita tidak pernah akui siapa kamu. Kalian ada sukarelawan. Yang kita tidak tahu, apalagi kamu TNI nggak akan pernah kita akui. Gitu. Kamu orang batas yang menjadi sukarelawan. Nah, yang ketiga, kalau di antara kalian atau anak buahmu ada yang luka ya, dalam operasi dan memperlambat gerakanmu, ya kamu selesaikan saja. Selesaikan ditinggal atau mati? Bantu bunuh dong. Supaya dia tidak menjadi mengganggu, kita. Tidak menghambat. Yang keempat, ini nama samaranmu. Gitu kan. Soalnya kan biasalah ada Suarez, ada nama-nama sana, nama-nama Timor lah ya. Tapi adalah nama Manik. Manik itu orang di daerah batas. Orang di batas itu Indonesia Timur kan sama gitu. Batas. Mau ngambilnya itu secara psikologis lebih aman ya namanya. Manik gitu kan, batas. Aku kan member Timur. Dan lalu saya rubah itu tadi Manik gitu kan biar keren kan. Manix. Nah, gitu kan ceritanya lah. Terus intinya itu, dan ini operasi, maka bagi saya operasi yang paling terkesan adalah yang kedua saya katakan. Karena ini operasi one way ticket. One way ticket. Dengan seperti kayak gitu kan. Betul, one way ticket. Artinya ke sana belum tentu pulang. Nah, ya assalamualaikum aja pulangnya kan. Ya. Gitu kan. Ini buat terutama anak-anak muda nih Bang ya. Hai guys nih, si guys ini nih.
Ya, ada 4 poin yang perlu dicatat tadi Bang Yos. Pertama, betapa beratnya untuk tidak pamit pada keluarga sehingga keluarga tidak tahu kita pergi kemana kan Bang. Nah aku kan disekolahkan. Betul. Jadi Porin itu ngira aku ini sekolah kan. Tapi setelah lebih 6 bulan nggak pulang. Ya masih curiga ini kawin sudah nikah lagi sama, apa ini? sama Porin? Sudah. Aku mantan baru. Tidak boleh pamit sama keluarga. Kedua tadi apa namanya Bang? Yang kedua setelah tidak boleh pamit pada keluarga. Karena tidak boleh dan kalau ada tidak akan pernah diakui. Nggak pernah diakui oleh TNI bahwa itu adalah anggotanya. Ketiga, kalau ada masalah dengan menghambat itu akan diselesaikan dengan caranya supaya tidak menghambat laju operasi itu. Keempat, baru pakai nama samaran. Jadi ini sebuah, kalau Bang Yos bilang bahwa ini penugasan yang paling berkesan, saya kira bisa dipahami. Bang, yang terakhir nih dari penugasan-penugasan itu. Lalu kan terjadilah terus perputaran, Abang ada di sana, tentara sudah masuk ke sana kan, TNI sudah ada di sana. Desember dia terjun itu resmi, 7 Desember 75. Gua udah 4 bulan di hutan, udah merebut dari Batu Gede kok ya kayak kebetulan banget kan. Akhirnya yang merebut Batu Gede, kota pertama direbut itu Batu Gede yang mimpin pas Hari Raya Idul Fitri. Jadi Bang Yos memimpin bagaimana merebut Batu Gede pertama kali. Fotonya itu kan ada semua. Betul ya. Nanti tentunya kita akan cover dengan gambar-gambar bagaimana prosesnya Bang Yos ketika tugas di sana. Itu tahun 75 terjun rombongan siapa itu? Itu Kopassus? Iya, Kopassus terutama grup 1 sama Kostrad, ingat saya. Grup 1 itu Cijantung. Ya, oke. Proses sejarah berjalan, lalu Indonesia berada di Timor-Timor di sana, dan terakhir ada proses politik yang bukan main setelah 98 ya Bang. Reformasi, Pak Harto dan Orde Barunya tumbang, lalu diganti era reformasi pada saat itu, dan digantikan oleh wakil presiden, yaitu Profesor Habibie, dan Indonesia memberikan kesempatan referendum ya Bang ya. Iya, padahal menurut Sanana ini aku ketemu Sanana waktu Kabin. Saya akan ngomong, Sanana, waktu kalian dari bagian kita provinsi ke-27 kalau nggak salah. Sekarang tahun lihatlah apa yang kita bangun. Dulu aspalnya didili, sekarang setiap kota kita hubungan dengan aspal. Dulu sekolah SMP juga hanya didili, SMP. Sekarang semua ada sekolahan di kota dan semuanya ada puskesmas, ada gedung-gedung pemerintahan. Kita bangun jembatan. Sekarang kamu lepas, apa yang lu bangun gitu. Terus ngomong gini, aku yang deg-degan aku terus Loh Bang, kita kan nggak pernah minta untuk referendum. Kita hanya minta otonomi khusus. Otonomi khusus artinya kayak Papua, kayak Aceh. Tapi atau ceritanya bagaimana yang tahu tentu orang-orang dekat Pak Habibie lah ya, dengan referendum yang nggak kita ada di dalamnya ya ditipu aja sama orang barat-barat itu panitianya kan. Iya. Nah sekarang Abang yang sudah mulai dari kapten itu terjun dengan segala nyali dan one way ticket lah dalam operasi itu. Kemudian juga tentara sudah masuk ke sana, tiba-tiba referendum terjadi dan mereka memilih untuk merdeka. Dan itu mereka merdeka sendiri sebagai orang yang pernah artinya nyawanya di ujung bayonet dan lain sebagainya. Itu apa yang dirasakan secara emosional? Yang ada di hati saya? Ya, yang di hati Abang. Ya, seperti luka yang sangat dalam. Aku kan ingat waktu aku di dalam, ya diuber-uber kayak begitu. Bagaimana 4 orang anggota saya yang luka, yang harusnya saya bunuh bisa saya selamatkan lagi ya. Bisa dievakuasi pakai helikopter di daerah musuh. Ini ceritanya juga amat heroik pilot ya. Padahal pilot sipil namanya Pak Bambang Irawan. Kita nyewa itu pilot Pertamina. Gitu. Untuk penyamparan kan masih sipil termasuk helikopter. Bagaimana saya arahkan tanpa peta petunjuk itu hanya pakai asap aja dia bisa temukan kita dan 4 orang bisa selamatkan. Tadinya harusnya saya bunuh aja. Bagaimana anak buah saya yang ketangkep. Nggak ngaku dia karena luka, dia nggak bisa terbawa oleh kita. Ketangkep, nggak pernah mau ngomong apa-apa dia akhirnya digantung di pohon. Itu kan udah kan luka. Terus setelah ceritanya itu kan ya, saya itu perjalanan kan dari kota Boto saya merebut Batu Gede, terus Atabe, terus ke Baukau kan. Terus perjalanan kayak gitu baru aku pulang setelah bulan ke Jakarta. Itu terus sekolah intelijen lagi kan. Begitu lulus laporan nih sama Pak Aspas di Cijantung, aku kan masih di Magelang. Pak, saya sudah selesai sekolah mau pulang. Waduh, Yos, aku mau ngomong sama kamu tapi nggak enak nih. Silakan Pak, ngomong aja Pak. Kamu berangkat lagi gitu kan. Kemana Pak? Tim. Kita nggak bisa nolak karena yang minta Panglima Kudahan sendiri, Brigjen Dading Kaguhadi yang minta. Kamu membantu di staf intelijen Kudahan.
nggak apa-apa Pak, saya berangkat Pak, tapi izin saya pulang ke Magelang dulu untuk pamit gitu. Jadi total Abang 5 kali operasi selama militer ya? Ya, setelah itu baru terakhir ke Aceh, Gam kan, Gaga. Itu juga dadaan juga, mestinya katanya aku mau diistirahatkan gitu kan. Iya. Nah saya waktu itu garap mahasiswa agama karena itu titipan dan Rem. Dan Rem itu Kolonel Ramlan, itu orang Kopassus, orang tua. Abang merasa nggak itu bahwa itu adalah jalan hidup yang harus Abang lalui? Iya, tapi itu kan menambah keyakinan saya bahwa mati hidup ini memang di tangan Tuhan. Ya. Kita manusia memang pada saatnya kita merasa takut, tetapi kalau ingat itu kita sudah pasrah. Ya. Itu nyatanya gara-gara nggak mati-mati itu dikirim terus akhirnya kan. Keren para sobat Bang Meing. Inspiratif banget. Berseri-seri kalau bercerita tentang karir militer Bang Yos. Tetap di militer, beliau pernah menjadi Panglima Kodam Jaya. Mau tahu ceritanya? Terus, tapi itu kolonel ke kolonel paling senior di seluruh Republik.